Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk membacakan kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarang dan ditulis oleh Kiai Ali Maksum, Kiai Haji Ali Maksum, yang berasal dari Yogyakarta, Al-Jawi, dari Jawa, dari ulama asal Indonesia. Beliau adalah ulama yang alim dan alamah. Beliau menulis kitab dengan judul Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu argumentasi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitabnya tipis, kecil ya, tetapi isinya sangat luar biasa. Saya coba di sini untuk membacakan pada Al-Misrarul Awal pada halaman yang ke-8 tentang jawazu hibati sawabil qiraati wa sadaqati lil mayyit wa wusuli sawabil qiraati wa amalil birri lil mayyit. Jadi dalam Misrarul Awal, dalam contoh yang pertama ini, al-mu'allif Kiai Haji Ali Maksum menuliskan, memberikan keterangan tentang jawazu hibati sawabil qiraati, tentang diperbolehkannya memberikan atau menghadiahkan pahala bacaan. Ya, tentu bacaannya bukan bacaan sembarang bacaan, tetapi ya bacaan Al-Qur'an, bacaan selawat, istighfar, kemudian tahlil ya. Kemudian pahala sedekah yang dihadiahkan kepada si mayit, dan sampainya pahala itu kepada si mayit gitu loh. Jadi kalau saya melihat ceramah-ceramah atau mendengarkan ceramah-ceramah dari teman-teman salafi ini ya, mereka ini kok setiap kajian-kajiannya, setiap ceramah-ceramahnya tidak pernah lepas hanya membahas tentang amaliyah-amaliyah yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia ini, yaitu orang NU ya. Kalau saya boleh secara vulgar, secara terang-terangan mengatakan, amaliyah-amaliyah yang sering dilakukan oleh orang-orang Nahdliyin, oleh orang-orang NU. Seperti tahlilan, yasinan, kemudian dihadiahkan kepada si mayit. Dan anehnya si jamaahnya ini pertanyaannya ya hanya itu saja. Ruang lingkupnya nggak pernah keluar dari itu. Hanya membahas tentang sesuatu yang sebenarnya sejak zaman dulu sudah terjadi ikhtilaf. Ya, tidak pernah terjadi kesepakatan. Ada perbedaan ulama tentang hal yang ditanyakan itu. Seharusnya Ustadz Salafi ini mereka harus mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi ikhtilaful a'immah, ya, tidak ada kesepakatan dalam hal ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Harus adil, harus jujur menyampaikan kepada jamaah. Ya, jangan langsung dijawab, oh itu ada sesuatu yang bid'ah yang Rasulullah tidak mengajarkan, atau mungkin memang Salafi ini tidak bermadhab. Ya mungkin saja karena mereka memang selalu menggembor-gembor di depan jamaahnya, ya kuar-kuar di depan jamaahnya. Mereka mengatakan bahwa kita mengajak kepada dakwah tauhid, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnahnya itu benar, tetapi menurut versi siapa, pemahaman siapa? Kalau menurut pemahaman salafus soleh, apakah kemudian mereka tidak mengakui tentang pendapat-pendapat ataupun istihad-istihad para ulama yang notabene adalah seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka juga generasi salafus soleh. Seharusnya mereka harus sampaikan kepada jamaah dengan jujur, dengan adil, ya, bahwa amaliyah itu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya furu dan tidak pernah terjadi kesepakatan, selalu ada perbedaan. Ya, jadi kalau seperti itu kan jadi adil ya. Jadi tidak kemudian memunculkan justice ya, menjustis orang, kemudian menghukumi orang dengan hukuman ataupun dengan menilai orang lain sebagai kelompok lain ataupun orang-orang yang mayoritas ada di Indonesia ini yang mengamalkan itu sebagai min ahlil bid'ah ya. Seakan-akan mengada-ada
apalagi sampai mengatakan bahwa itu amaliyah itu adalah tradisi-tradisi Hindu atau Buddha, itu kan sangat menyakitkan ya. Jadi cobalah, saya hanya sedikit mengomentari karena saya punya hak untuk mengomentari, karena ini adalah reaksi ya. Karena ceramah-ceramahnya bersifat publik sehingga didengar banyak orang, ya tidak perlu keberatan kalau ada yang mengomentari. Saya ini bukan ahli ilmu, bukan ulama, ya, bukan mustahid. Ya, saya ini hanya orang yang kebetulan pernah ngaji dan dididik oleh guru-guru saya untuk bisa menghargai perbedaan pendapat para ulama. Ya, wah, di dalam kitab ini sangat menarik bahwa beliau menuliskan tentang al-misalul awal ini. Contoh yang pertama adalah tentang diperbolehkannya memberikan hadiah atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan sodakoh, kemudian segala sesuatu amal kebaikan yang diberikan kepada mayit. Di sini wa huwa min masailil furu'i al-khilafiyati. Jadi ini memang sesuatu yang sifatnya furu, yang sifatnya ikhtilaf. Ya, jadi perbedaan pendapat, ada yang memakai, ada yang tidak, ada yang membolehkan, ada yang tidak para ulama. Maka sebenarnya fala yajuzu bisanihi isaratul fitani wal jidal wal inkari alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi sebenarnya tidak baiklah, tidak boleh dengan perbedaan ini, dengan masalah-masalah yang seperti ini kemudian menjadi alasan untuk saling memfitnah, saling menuduh, ya, kemudian saling bertengkar, saling berdebat, ya. Bagi orang yang ingkar atau tidak mempercayai itu, ya silakan saja, ya. Kemudian begitu juga bagi orang yang melakukan itu, tidak perlu memaksakan diri orang lain untuk mengikuti pendapatnya, harus mengikuti, tidak boleh seperti itu. Yang mengingkari silahkan, yang mengamalkan itu, mempercayai itu silahkan. Walayan bagi ayaqa bainahuma ma layan bagi wuku'u baina akhwaini muslimaini, dan itu memang di antara kedua kelompok ini yang membolehkan dan tidak membolehkan itu tidak yang bagi itu tidak baiklah sampai terjadinya sesuatu yang menimbulkan fitnah, saling serang, ya, sebagai sesama ahlul qiblah, sama kaum muslimin. Wala in kanat lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau bagi orang yang mencegah itu, orang yang tidak memakai itu, yang melarang itu, mengingkari itu tentang adanya bahwa bacaan Al-Quran, bacaan tahlil Yasin ataupun amal soleh diberikan kepada mayit, pahalanya tidak sampai, itu punya sanad, mereka menganggapnya punya sanad, punya dalil. Fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik, bagi yang membolehkan ataupun memakainya, ya, mempercayai itu, ya tentu punya sanad yang sama. Ya, jadi sama-sama punya dalil, sama-sama punya argumentasi yang berdasarkan hujjah, berdasarkan argumentasi, berdasarkan dalil, ya. Ya. Jadi faqad qala Ibnu Taimiyah annal mayita, bahkan ini Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa annal mayita yantafi'u bi qiraatil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadati al-maliyati minas sadaqati wa nahwiha, bahwa Ibnu Taimiyah ini yang notabene menjadi ulama-ulama yang sering dipakai oleh kalangan-kalangan salafi sebagai rujukan, ya, kitab-kitabnya seperti fatwanya Ibnu Taimiyah. Tapi apakah mereka tidak pernah membaca, tidak pernah secara sepenuhnya menyampaikan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa sesungguhnya mayit itu bisa mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran, seperti halnya mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah yang maliyah seperti sedekah dan juga sejenisnya. Jadi cobalah kita untuk saling menghormati, saling menghargai, ya, kita perbanyak baca, dan yang paling penting adalah cobalah pada teman-teman salafi ini untuk bersikap yang jujur dan adil dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan jamaah yang ada di kajian-kajian mereka. Semoga ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.